Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Beberapa waktu yang lalu saya bikin video pendek mengenai trading itu untuk masa pensiun, untuk hari tua. Nah, kira-kira apakah bisa? Ya, jadi poin dari video tersebut adalah intinya teman-teman harus tahu knowledge-nya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah tahu knowledge-nya, mau trading untuk hari tua atau mau trading di aset apapun sebenarnya nggak masalah ya. Tapi di video kali ini saya mau jabarkan dan juga saya mau ceritakan versi panjangnya. Jadi supaya teman-teman itu jauh lebih jelas. Nah, mengenai masa pensiun, tentunya kita harus dong ya untuk merencanakan masa pensiun kita. Kira-kira masa pensiun kita itu butuh uang nggak? Ya tetap ya kan, meskipun kita sendiri nggak produktif, ya tetap kita harus butuh uang. Nah sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi, saya nggak mau di hari tua itu ada pensiun. Pokoknya saya maunya itu tetap produktif terus ya. Jadi meskipun di hari tua tetap bisa berkarya gitu ya. Tapi berkaryanya yang benar-benar berkarya gitu ya, bukan karena terpaksa. Kan ada ya orang yang nggak mempersiapkan hari tuanya, di hari tuanya malah terpaksa untuk bekerja. Bedanya berkarya dengan terpaksa bekerja kan, kalau berkarya kan ya kita untuk dari sisi finansial sudah siap ya, tapi kalau terpaksa kan artinya kita nggak punya persiapan sama sekali di masa tua gitu ya kan. Nah di hari tua ini tetap kita harus mempersiapkan ya hari apa saja yang supaya kita di hari tua itu bisa tetap menghasilkan ya, intinya kita harus punya passive income. Nah, saya sendiri mempersiapkan hari tua itu ada banyak sekali ya untuk pandangan, misalnya harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kalau kita lihat ya, orang-orang zaman dulu itu kan nabungnya itu dalam bentuk properti atau dalam bentuk tanah itu ya, yang ditanami kebun atau ditanami padi ya, dan itu terjadi juga di orang tua istri saya ya, itu juga untuk hari tuanya dia menabung tanah seperti itu ya, dan sawah ataupun perkebunan dan lain-lain sebagainya, dan di masa tuanya ya dapat uang dari perkebunan itu. Cuman repotnya kan kalau dari perkebunan itu kita harus ini ya kerja sama orang lain. Misalnya orang itu capek gitu ya kita harus nyari orang lain juga. Sama aja kayak kerja gitu kan. Nah, yang dimaksud passive income kan kita nggak kerja sama sekali, bahkan kita tidur ataupun kita nggak terlibat di dalamnya, tetap kita dapat keuntungan itu sendiri ya, tetap kita dapat uang itu sendiri. Nah, passive income ini kalau saya jabarkan ya, kalau saya cari-cari ya, contohnya itu apa? Nah, mungkin bisa kita dapat dari deposito. Ya, deposito kita kan nggak terlibat dengan pekerjaan yang sulit. Misalnya kita tinggal taruh aja uang kita di deposito gitu ya. Misalnya kita punya uang 5 miliar, deposito dengan bunga 5% kan sudah lumayan ya. Terus reksadana, kalau reksadana ini lebih ke capital gain-nya ya. Jadi setiap bulan atau setiap tahun itu tumbuhnya berapa persen. Ya bisa juga sih, cuman tidak kalau untuk dana pensiun seperti itu. Menurut saya antara reksadana dengan deposito lebih tepat sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk saat ini untuk menyimpan uang darurat atau untuk menyimpan uang yang pengen digunakan untuk beli sesuatu gitu ya, saya lebih milih untuk dimasukkan di reksadana karena ngambilnya lebih fleksibel. Kalau deposito kan ada perjanjiannya. Terus untuk di saham, nah kalau saham lebih ke saham-saham pilihan saja ya. Jadi saran saya teman-teman bisa ambil di saham dengan indeks dividen ya, indeks high dividend. Jadi teman-teman bisa beli saham-saham yang setiap tahunnya itu membagikan dividen tinggi. Jadi nggak perlu lewat LQ45 itu nggak perlu, karena yang dikejar di sini kan dividen, karena kita
nyari passive income-nya. Nah, kalau saham apakah ambil dari capital gain juga atau keuntungan dari si sahamnya ketika harganya itu naik juga? Saya rasa kalau di hari tua ya karena kita pengennya itu yang santai, ya berarti ngambil dividen ya. Ini kita belum bicara soal tradingnya. Nah, terus yang lainnya mungkin bisa dapat dari franchise yang sudah settle, contohnya kayak Alfamart, Indomart, itu kan sudah settle, jadi kita tinggal invest lokasi, tempat dan uang ya. Terus mereka jualan di tempat kita, terus mereka sendiri yang sudah punya manajemen yang settle dan setiap bulan kita tinggal dapat keuntungan. Kalau nggak salah tiap 3 bulan sekali baru dapat pembagian hasil gitu ya. Itu untuk franchise yang sudah settle, atau mungkin franchise di McDonald atau yang lebih gede itu biasanya manajemennya sudah bagus sehingga teman-teman nggak perlu lagi terlibat di dalam bisnis itu ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kalau trading untuk hari tua ya, apakah mungkin? Nah, kalau untuk saya sendiri, karena habit trading saya di trading di sini berarti kita ngomongin soal forex, soal saham, komoditas ya. Nah, untuk habit saya trading di forex itu sendiri, saya dalam satu hari itu kadang-kadang nggak ada transaksi trading sama sekali. Ya, bahkan dalam satu minggu itu kadang-kadang transaksi cuman 1 atau 3 kali saja. Ya, jadi transaksi yang saya lakukan di forex itu jauh lebih santai, gitu ya. Jadi habit saya ini bisa dibawa nanti sampai hari tua. Karena kenapa? Karena saya sendiri untuk knowledge-nya itu juga sudah paham betul mengenai transaksi trading. Jadi saya bisa transaksi trading dengan lebih santai. Itu ya, jadi nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, misalnya teman-teman mau trading di hari tua juga ya, mau trading untuk hari tua juga ya, harus dibentuk dulu habit supaya transaksi tradingnya itu nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu mengeluarkan banyak tenaga lah ibaratnya. Kemudian kalau bisa transaksinya itu ya cuman pas ada momennya saja ya, berarti aktivitas kita akan lebih cenderung untuk melihat kalender ekonomi terus menerus ya setiap hari. Ini kira-kira minggu ini ada berita penting apa? Nah, trading pakai kalender ekonomi atau trading berdasarkan volatilitas yang didapat dari fundamental itu malah lebih terjadwal ya. Artinya kita tahu kapan volatilitasnya akan naik atau akan tinggi atau rendah, seperti itu ya. Nah, untuk trading di saham sendiri, kalau menurut saya ya di hari tua trading di saham itu sah-sah saja ya, asal ada ilmunya tadi. Cuman lebih baik pilihlah saham-saham yang sudah baik dan juga saham-saham yang blue chip misalnya itu, atau LQ45 sekalian ya, atau sekalian yang high dividend tadi. Selain kita dapat capital gain, juga dapat dividen dari saham ini. Itu kalau teman-teman mau trading sampai hari tua. Karena kalau kita trading di saham, ngambil saham-saham gorengan, ngambil saham-saham habis IPO, nah ini akan menguras tenaga kita lagi untuk berpikir itu sendiri. Sedangkan di hari tua kan ya kita maunya yang santai gitu kan. Ya berarti kita harus menyesuaikan pola transaksi trading kita seperti itu ya. Jadi kesimpulannya sah-sah saja kita trading untuk hari tua ya, atau bahkan trading sampai hari tua, asalkan habit atau kebiasaan transaksi trading kita itu semakin lama semakin santai ya, dan juga semakin tidak membebani beban pikiran kita di dalam transaksi trading ini. Jadi di hari tua nanti kita bisa lebih santai lagi gitu ya, dan juga bisa berkarya lebih banyak lagi. Walaupun di usia senja gitu ya, kita masih bisa terus berkarya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini, dan buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa belajar trading di gainhunter.com/free ya, linknya saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini.
Dan juga buat teman-teman yang pengen ikut webinar saya, teman-teman bisa ikut webinar di XM ya, di ruang lanjutan lokal XM, ada di websitenya XM Indonesia. Teman-teman bisa cari saja di situ. Jadwal saya itu jam 5 sore tiap hari Senin sampai Kamis ya. Kemudian hari Kamis itu ada 2 sesi, jadi jam 5 dan jam 8 malam ya. Terus hari Jumat itu saya juga ada 2 sesi tapi di malam hari, mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Biasanya kalau di hari Jumat ketika pas ada news NFP, saya bahas news NFP di situ dan sekalian juga live, bukan live trading ya, karena live trading itu sebenarnya seperti kita ngasih sinyal, cuman kan kalau secara regulasi broker itu sebenarnya nggak boleh ngasih sinyal. Nanti kasusnya seperti kayak Sunton Capital zaman dulu itu ya. Nah, makanya di XM ini ya kita analisa bareng-bareng lah ya untuk efek dari fundamental seperti apa, kemudian hasilnya dari pergerakan harga itu seperti apa, kita bisa lihat langsung di situ. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di ruang lanjutan lokal, sampai ketemu juga di kelas Gain Hunter ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.